dan Prabowo adalah orang yang sudah selesai dengan kebutuhan pribadinya. Kawan muda, calon Presiden Prabowo Subianto adalah seorang patriot dan nasionalis sejati yang nilai-nilai patriotisme dan nasionalismenya tidak pernah luntur hingga sekarang. Prabowo selalu berada di garis depan pada setiap pertempuran ketika ia masih menjadi prajurit TNI, baik sewaktu masih berpangkat perwira muda maupun tatkala sudah menjadi perwira tinggi. Prabowo sangat mencintai para prajurit, sehingga ia selalu merasa nyaman berada di tengah para prajurit, baik dalam kondisi damai maupun perang. Prabowo juga sangat senang membantu orang lain, terutama orang-orang dari kalangan masyarakat bawah. Lebih dari itu, Prabowo adalah orang yang selalu konsisten dengan sikapnya. Tegas, berani, namun lembut hati. Prabowo adalah orang yang sangat mengerti dengan pertahanan negara dan geopolitik, sehingga ia dinilai mampu mempertahankan negara di tengah kondisi geopolitik yang sedang tidak menentu. Ia juga konsisten dengan gagasan-gagasannya yang telah ia kemukakan sejak dulu hingga sekarang. Gagasan untuk menyejahterakan rakyat dan membangun Indonesia menjadi negara maju, sehingga disegani negara lain. Penilaian ini disampaikan oleh sejumlah jenderal purnawirawan yang telah memberikan kesaksiannya tentang Prabowo Subianto sejak dulu hingga sekarang. Mereka adalah Letjen TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Letjen TNI Purnawirawan Andi Girhan Lantara, Maijen TNI Purnawirawan Musa Bangun, Brigjen TNI Purnawirawan Taufik Hidayat, dan Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan Asyaf. Letjen TNI Purnawirawan Syafri Samsudin adalah teman dekat Prabowo sejak menjadi taruna akademi militer di Lembah Tidar, Magelang, dan bersama-sama berjuang dalam berbagai pertempuran. Syafri mempunyai tempat khusus di hati Prabowo, sehingga Prabowo pun menuliskan catatan khusus tentang Syafri Samsudin dalam salah satu buku yang ditulisnya, Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang diterbitkan pada tahun 2021. Syafri Samsudin pernah menduduki berbagai jabatan di TNI dan Kementerian Pertahanan, di antaranya Pangdam Jaya, Asisten Teritorial Kasum TNI, Kapuspen TNI, Sekjen Departemen Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan, dan kini menjadi penasihat khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam kesaksiannya, Syafri Samsudin mengatakan bahwa Prabowo adalah seorang sahabat di kala susah dan sahabat yang selalu setia dalam menghadapi ujian hidup atau mati. Berikut kesaksian Syafri Samsudin selengkapnya. Kita pernah sama-sama diuji di dalam medan pertempuran, di mana di dalam medan pertempuran kita pertaruhkan pengabdian kita kepada negara dan bangsa. Dan Pak Prabowo bersama saya ikut berada di dalam suatu kesatuan yang ditugaskan ke daerah operasi Timur-Timur pada waktu itu. Sehingga dengan berbagai ujian yang berhubungan dengan pertaruhan hidup atau mati kepada negara dan bangsa, akhirnya saya mengakui bahwa Pak Prabowo adalah sahabat
pada saat susah dan sahabat pada saat kondisi kita di dalam ujian hidup atau mati. Prabowo adalah orang yang berani berkorban untuk kepentingan bangsa. Hal ini diungkapkan oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Djamari Caniago, jenderal yang menggantikan Prabowo sebagai Panglima Kostrad. Djamari pernah bersama-sama menjadi komandan batalion dengan Prabowo. Prabowo komandan batalion 328 dan Djamari komandan batalion 330. Namun Prabowo ikut memberikan perhatian kepada batalion 330 dan memberikan sejumlah bantuan yang diperlukan batalion 330 yang dipimpin Djamari Caniago. Selain menjadi Panglima Kostrad menggantikan Prabowo, Letjen TNI Purnawirawan Djamari Caniago juga pernah menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Umum atau Kasum TNI. Berikut kesaksian Letjen TNI Purnawirawan Djamari Caniago tentang Prabowo Subianto selengkapnya. Kemudian pada saat saya setingkat dengan beliau sebagai sesama komandan batalion, itu di satu brigade 17 lintas udara, dia selalu menanyakan, dia komandan batalion 328, saya komandan batalion 330. Dia selalu menanyakan kepada saya apa kekurangan batalion 330. Dia panggil saya Bang. Bang, waduh banyak sekali. Saya bilang, apa? Sebutkan aja lah. Sebutkan. Apa yang dia lakukan? Dia bantu. Padahal bukan satuan dia. Ya bukan satuan dia, bantu. Bahkan pada saat saya mau berangkat melaksanakan operasi ke Timur-Timur, dia sedang sekolah Seskoat di Bandung. Base saya ada di Cicalengka di Bandung. Dia datang malam-malam ke tempat saya. Besok saya mau berangkat. Dia hanya mengatakan, apa yang bisa saya bantu, Bang? Abang untuk bertugas, abang harus baik, harus sukses. Pengenalan seperti ini itu yang saya dalami betul secara, maaf saya agak emosian. Kemudian yang ketiga, saya punya harapan besar pada dia. Ya, saya punya harapan besar pada dia apabila dia berada pada puncak jabatan di negeri kita. Insya Allah negeri kita akan baik. Dia seorang profesional unggulan. Ya, pada saat dia menduduki jabatan sebagai seorang militer, dia rasanya sampai saya sekarang ini saya belum melihat ada orang yang bisa menandingi profesionalisme dia sebagai seorang prajurit. Apa itu? Dia korbankan waktu dan segalanya untuk kepentingan tentara, untuk kepentingan bangsanya gitu ya. Saat itu dia sudah berpikir bangsa ini seperti apa. Itu Prabowo. Jadi nilai-nilai ini memang tidak banyak dipunyai oleh orang-orang. Maafkan saya kalau saya katakan agak sulit mencari tentara yang punya sikap yang seperti itu terhadap organisasi tentaranya kepada bangsanya. Sulit kita akan menemui orang seperti ini. Jadi kalau saya di sini mengatakan mengapa saya seperti itu ya, harapan saya besar sekali. Saya bukan mendukung dia jadi presiden, tapi saya ingin dia merubah negeri ini. Gitu ya. Jadi ya posisi yang paling pantas dia untuk bisa merubah negeri ini ya posisi presiden. Jenderal Purnawirawan lainnya yang memberikan kesaksian tentang Prabowo Subianto adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Andi Girhan Lantara yang pernah menjadi Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat, dan terakhir Inspektur Jenderal TNI. Bagi Girhan, Prabowo yang dikenalnya sejak dulu adalah orang yang mau melakukan apa saja untuk kepentingan bangsa. Selalu memperhatikan hal-hal yang dialami rakyat sejak masih menjadi prajurit. Dan Prabowo adalah orang yang sudah selesai dengan kebutuhan pribadinya. Berikut kesaksian Letjen TNI Purnawirawan Andi Girhan Lantara tentang Prabowo Subianto. Beliau adalah salah satu perwira
yang saya tahu tidak pernah berubah dari komitmennya akan cinta tanah air. Sejak dulu saya mengenal beliau, sikap beliau terhadap bangsa dan negaranya begitu besar kecintaannya. Sehingga apapun beliau lakukan demi bangsa dan negara ini. Kemudian alasan lain bahwa Pak Prabowo adalah suatu pribadi yang selesai kebutuhan pribadinya. Beliau itu kalau kita pikir justru orang semacam beliau harusnya istirahat dalam kenyamanannya. Tapi beliau memilih memasuki zona yang bergejolak untuk rakyat bangsa dan negara ini. Ada satu kisah yang menjadi perhatian saya sehingga hari ini adalah ketika beliau, semua juga tahu bahwa beliau itu adalah mantu presiden pada saat itu. Beliau masih berangkat bersama-sama prajurit ke daerah operasi yang jelas-jelas diketahui resiko daerah operasi itu tidak gampang. Hanya ada 3 alternatif, pulang selamat, pulang cacat, atau pulang nama. Pada saat itu beliau sebenarnya mempunyai peluang dan sangat besar sekali untuk menolak kalau mau. Tapi beliau hadir di tengah-tengah prajuritnya, di tengah-tengah kancah pertempuran. Dan bukan hanya di kota, tapi beliau bersama-sama di belantara. Kebetulan saya juga pada waktu itu ada di sana. Jadi tahu betul betapa beliau komitmen tidak menggunakan fasilitas. Artinya saya mau mengatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah seorang yang memiliki kepribadian yang begitu unggul sebagai seorang prajurit. Itulah Prabowo Subianto, calon presiden kita. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Min Mot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.